Rasanya udah pada tahu ya kalau Valentino Rossi itu baru semalam aja waktu Indonesia Barat menyatakan pensiun di saat press conference ya. Udah banyak konten-konten YouTube yang ngebahas ini dan saya juga sebenarnya males ya ngebahas karena kalian juga pasti udah nonton. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, saya bikin aja agar lebih lengkap aja ya. Konten RYD31 Media pun ngebahas seorang bintang MotoGP, yaitu juara dunia 9 kali, seorang pembalap yang dari muda tuh udah di MotoGP, atau bisa juga dibilang dari di muda tuh udah di Grand Prix. Dan dia juga yang satu-satunya pembalap MotoGP saat ini yang pernah balapan di Indonesia, tepatnya di Sentul ketika tahun 96, 97 saat dia race GP 125 dengan motor Aprilia. Dan menurut saya ini seorang legend yang udah sangat kawakan banget dengan usianya saat ini 42 tahun. 42 tahun ya. Jadi kalau kalian sekarang umur 13, 14, 15, ya mungkin itu seumuran bapak kalian ya, seumuran bapak kalian tuh masih balapan di MotoGP. Terus kalau kalian tuh fans dari Valentino Rossi itu ngerasa untuk eh ayo Vale balapan lagi dong, balapan lagi, balapan. Ya ampun cuy, kalian maksain orang tua gitu kan untuk balapan terus di kelas MotoGP, dan itu sebenarnya nggak bagus ya sebenarnya, maksudnya ya nggak ini. Oke, seperti biasa konten RJD31 Media selalu membawakan topik yang tidak biasa, pembahasan yang tidak biasa, dan dengan suara live saya seperti ini, bukan dengan menggunakan aplikasi apa sih TTS ataupun segala macam yang menggunakan seperti suara-suara robot yang sangat perfect dan sempurna dan menjadi seperti penyiar berita. No, ini jadi 31 Media yang seperti ini. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa. Tapi kalau kalian suka, kasih like dan tulis di kolom komentar pendapat-pendapat kalian. Oke, kita mulai aja. Seorang legend Valentino Rossi yang juara dunia 9 kali di kelas MotoGP. Valentino Rossi lahir di Urbino, Italia pada tanggal 16 Februari 1979. Ya, jadi paham ya kenapa dinamai Valentino ya, karena memang lahirnya itu ya mirip-mirip Valentine lah seperti itu ya. Adalah seorang pembalap motor profesional Italia. Rossi secara luas dianggap sebagai salah satu pembalap motor terbesar dan terpopuler sepanjang masa dengan 9 kejuaraan dunia Grand Prix atas namanya. 7 diantaranya berada di kelas Premier, GP 500 dan MotoGP. Ada banyak catatan rekor yang melekat pada namanya. Rossi juga satu-satunya pembalap yang berkompetisi di ajang Grand Prix, mengoleksi 400 atau lebih kejuaraan atau mengikuti kejuaraan Grand Prix. Dia telah mengendarai dengan nomor 46 sepanjang karirnya, termasuk tahun-tahun ketika dia mempertahankan gelarnya. Vale sendiri juga pemilik tim VR46, ngomongnya susah cuy ya, VR46 yang tahun depan akan memasuki jenjang MotoGP secara full time. Ya, jadi timnya Rossi yaitu VR46 akan ikut MotoGP tahun 2022 disponsori oleh Aramco dari Arab Saudi, yang pangeran Arab sendiri yang turun langsung untuk kontrak segala macam dengan Vale. Itu full tim dengan pembalapnya yang jelas Luca Marini ya kan, dan satunya lagi ya belum tahu ya siapa ya, yang jelas sih kemungkinan sih pembalap-pembalap didikan dari Akademi VR46. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin menggunakan bahasa Inggris ya agar terlihat lebih profesional ya. Oke, saya nggak mungkin bicara panjang lebar tentang gelar Rossi. Yang jelas Rossi itu memulai karirnya itu sejak tahun 1996 di kelas GP 125 dengan motor Aprilia RS 125. Itu di tim Scuderia EGV Aprilia. Ya, saat itu di tahun 96 Rossi menduduki klasmen akhir pada posisi 9. Nah, bisa lihat seorang Rossi aja di saat masa rookie-nya itu tidak langsung juara dunia cuy ya. Oke, paham di sini. Jadi kalau buat pendukung-pendukung Indonesia, pembalap Indonesia, ya kalian jangan terlalu berharap, apalagi dengan
kontur Indonesia yang saya berulang-ulang kali disebutkan di konten RYD31 Media, Indonesia tidak punya sirkuit yang memadai dan motor dan kompetisi yang sangat menjunjung dan membantu pembalap muda Indonesia. Kalau Vale jelas, rekornya seorang pembalap Italia itu banyak banget di ajang Grand Prix dan segala macam ya. Yang jelas mereka itu memang tradisinya balap ya. Oke, tahun 97 pun Rossi masih di GP125 dengan motor Aprilia RS125 tapi pindah tim ke Nastro Azzurro Aprilia. Dan dia langsung juara dunia cuy di saat musim keduanya di GP125. Mengoleksi 11 kemenangan, 13 podium, 4 kali pole dan 7 kali fast lap dan sangat keren buat saya sih. Oke, tahun 98 Rossi naik kelas ke kelas 250 cc atau GP250. Menggunakan motor Aprilia RS250 di tim yang sama yaitu Nastro Azzurro Aprilia. Di saat musim rookie-nya di GP250, Rossi langsung bisa runner up cuy dan dia mengoleksi 5 kemenangan, 9 podium dan tidak ada pole position, 3 kali fast lap. Wow, ini keren banget tapi dia bisa runner up di musim 250-nya di musim pertamanya. Di tahun 99, Rossi masih di kelas GP250 dengan motor Aprilia RS250 dengan tim yang sama yaitu Nastro Azzurro Aprilia. Rossi bisa memuncaki klasemen akhir atau bisa dibilang musim keduanya di GP250 Rossi juara dunia GP250 atau juara dunia kedua. Yap. Rossi memenangkan 9 seri dan 12 podium. Pole position 5 kali dan 8 kali fast lap. Mengantongi atau mencetak 309 poin di saat tahun 99. Ya, kalian udah lahir apa belum ya? Oke, kalau saya sih udah ya, jelas ya. Oke, di tahun 2000 Rossi naik ke kelas Premier atau GP 500 dengan motor Honda NSR 500 dengan tim satelit Nastro Azzurro Honda. Bisa dibilang seperti itu, namun gimana ya? Saya bilang tim ini banyak bisa dikatakan tim satelit rasa factory ya. Oke, di musim perdananya di kelas Premier Rossi langsung runner up cuy. Hebat. Dia memenangkan 2 kali dan 10 kali podium, pole positionnya enggak dan fast lap-nya 5 kali. Dia menjadikan dirinya sebagai runner up di tahun 2000 dengan motor Honda NSR 500 ya. Di tahun 2001 Rossi tetap di kelas Premier yaitu dengan tim yang sama yaitu Nastro Azzurro Honda dengan motor Honda NSR 500 dan Rossi langsung juara dunia di musim keduanya di kelas Premier GP 500. Wow, luar biasa. Jadi kalau kita udah hitung udah 3 kali nih dia juara dunia. Jadi kalau kita lihat statistik Rossi itu di saat dia naik atau masa rookie dia langsung juara dunia. Ini statistik ya, fakta yang tercatat ya. Rossi tidak langsung juara dunia itu maupun di GP125, di GP250 dan juga di GP 500 tidak langsung juara dunia. Jadi kalau yang ada yang bilang Rossi langsung juara dunia bang, kamu lihat data di mana bro? Ya, oke, sebenarnya untuk seperti itu ya. Yang jelas kita bicara data, di sini adalah channel RYD31 Media. Kalau kita membicarakan data, kita bicarakan data menggunakan data. Kalau tidak membicarakan data, ya kita bicara pendapat atau opini ya. Oke, kalau kita lanjut di tahun 2002 Rossi pindah ke tim Repsol Honda Team dengan Honda RC211V. Ini kelas MotoGP pertama ya 2002. Dan Rossi juara dunia lagi cuy, dia hebat. Sampai 2003 Rossi masih di tim Repsol Honda Team dengan motor Honda RC211V. Dan dia juara dunia lagi cuy. 2004 ya ini sejarah bahwa Rossi di saat dia juara dunia dia pindah tim ke tim yang bisa dibilang underdog atau tim yang cukup tidak bagus yaitu tim Yamaha. Tepatnya di tim Gauloises Fortuna Yamaha dengan motor Yamaha YZR M1. Dan 2004 Rossi juara dunia lagi coy. 2005 Rossi masih di Yamaha dan dia juara dunia lagi coy. Di 2006 Rossi kehilangan gelar karena saat itu yang juara dunia adalah pembalap asal Amerika yaitu mendiang Nicky Hayden. Oke, bilangnya mendiang ya, jangan yang lain karena memang mendiang. Oke, lanjut 2007 Rossi juga nggak juara dunia cuy karena kita tahu Ducati juara dunia bersama Casey Stoner ya. Dan
itu sangat-sangat epic ya. Jadi Rossi tidak juara dunia di saat ada lawan-lawan yang cukup imbang. Di 2008 Rossi juara dunia lagi dengan tim Yamaha, yaitu dengan menggunakan tim Fiat Yamaha Team motor YZR M1. 2009 Rossi juara dunia lagi cuy. 2010 Rossi nggak juara dunia. Kalian tahu siapa yang juara dunia? Ya, rekan setimnya yaitu Jorge Lorenzo. 2011 tidak juara dunia. 2012 tidak juara dunia. Ya, karena kita tahu di 2011 yang juara dunia adalah, dan 2012 yang juara dunia adalah saya balik-balik aja begitu terus ya. 2013 ya nggak juara dunia karena yang juara dunia Marc Marquez. 2014 Marc Marquez. 2015 Jorge Lorenzo. 2016 Marc Marquez. 2017 Marc Marquez. 2018 Marc Marquez. 2019 Marc Marquez. 2020 John Mir. Ya. 2021 nggak tahu siapa. Oke, mungkin seperti itu aja ya. Kalau saya pengen bahas Rossi, dan saya nggak pengen apa yang kayak di konten-konten YouTube gitu kan pada nangis gitu kan, ngasih thumbnailnya sedih ya itu mengharukan apa enggak lah ya. Menurut saya sebenarnya masa keputusan ini harusnya dilakukan Rossi di masa setelah 2015, karena kita tahu 2015 itu banyak banget kejadian-kejadian yang sebenarnya kurang mengenakan untuk dunia MotoGP, yaitu kita lihat Spangles ataupun segala macam ya. Harusnya 2015 itu Rossi udah pensiun dan dia mengakhiri karir sebagai gelar terhormat ya. Dia masih di puncak-puncak karirnya karena dia runner up kita tahu, atau paling lama 2017 itu harusnya udah epic banget lah. Dia meninggalkan di saat kalau sekarang kita lihat Rossi berada di klasemen posisi 19 itu sebagai seorang juara dunia 9 kali di setengah musim pertama itu sangat buruk ya. Jadi sayang banget buat saya, dan ini udah diulur-ulur banget. Kalau yang tahu MotoGP ini udah diulur-ulur banget dari 2015, 2016, 2017 kapan semua media nanyain, semua media dunia nanyain, dan bahkan yang menerka-nerka akan pensiun di 2017, akan pensiun 2018 karena memang dia nggak jelas gitu kan. Dia selalu mengatakan nanti saya lihat dulu di musim kedua, saya coba dulu di musim pertama, saya evaluasi di musim kedua. Begitu selalu terus jawaban Valentino Rossi. Oke, mungkin saya bahasa begini aja, terus saya juga mungkin kurang data-data yang lain. Mohon maaf ya. Terima kasih buat kalian semua yang telah menyimak video kali ini. Dan seperti biasa, ini adalah konten RID31 Media, channel RID31 Media, dan seperti ini keadaannya. Dan ya mohon maaf lah kalau suaranya nggak enak dan data gambar segala macam nggak enak. Dan akhir kata, sehat-sehat buat kalian semua. Jangan lupa makan, jangan lupa berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.